Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Roh Kudus yang membimbing kami, berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami semua. Hari ini kami akan membaca sabda-Mu ya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami sabda-Mu. Dan tidak hanya memahami saja ya Tuhan, tetapi biarlah kami memiliki keinginan untuk mengubah hidup kami sesuai dengan sabda tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita baca tertulis di dalam Zakaria 9, ayat 9 sampai 12 yang demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh pengharapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu karya Kristus yang membawa kelegaan. Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kondisi sekarang ini, di tengah-tengah pandemi global, bisa dipastikan kita mengalami kejenuhan, mengalami kegundahan, mengalami kegalauan, dan ada rasa ingin lepas dari setiap pandemi ini. Kita pasti berpengharapan agar memiliki kelegaan, agar pandemi ini segera selesai. Dan pengharapan ini bukan hanya menjadi pengharapan kita saja sebagai orang Kristen, tetapi menjadi pengharapan global, pengharapan dunia, agar dunia ini terlepas dari pandemi COVID-19. Dan tentunya ketika kita menginginkan kelegaan itu, menginginkan lepas dari pandemi ini, kita memerlukan tatanan-tatanan baru. Dalam bacaan kita hari ini, yaitu di dalam Zakaria, memiliki konteks yang berbeda dengan kita sekarang. Konteks Zakaria bukan dalam masa pandemi, tetapi saat itu orang-orang Israel sedang dalam masa persiapan keluar dari pembuangan Babel. Tentunya mereka mengalami kegalauan, mengalami kegundahan. Bahkan mungkin mereka mengalami krisis. Bagaimana tidak? Mereka keluar dari pembuangan, mereka keluar dari perbudakan, mengalami situasi yang kelam, bahkan mereka membutuhkan pengharapan, membutuhkan situasi yang normal, yang nyaman. Bisa dibayangkan kesesakan yang mereka alami. Bahkan mungkin
kesesakan, suasana tidak nyaman tersebut mirip dengan kondisi kita saat ini. Nabi Zakaria diutus Allah membawa bangsa Israel masuk ke Yerusalem. Sekian lama mereka meninggalkan Yerusalem. Tentunya kondisi di Yerusalem tidak lagi seperti sedia kala. Mungkin rumah-rumah mereka menjadi puing-puing, bahkan bait Allah pun juga hancur. Semua tidak tertata. Mereka keluar dari pembuangan kembali kepada titik nol. Dan disitulah kita mungkin bisa memahami bagaimana mereka mengalami kesesakan, bagaimana mereka mengalami kegundahan, bagaimana mereka mengalami krisis, yang barangkali krisis itu sama seperti yang saat ini sedang kita alami. Mereka harus membangun Yerusalem dengan tatanan yang baru. Dan melalui Nabi Zakaria, dia menyampaikan akan nubuat tentang kedatangan Mesias atau ada pengharapan mesianik. Digambarkan dengan kehadiran raja yang membawa kelegaan bagi rakyatnya. Nah, ini tentunya sebuah harapan baru bagi bangsa Israel di tengah-tengah kondisi yang pelik, di tengah kondisi krisis mereka. Nubuatan ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Mesias Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus hadir membawa shalom, membawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Dapat kita saksikan juga berbagai pengajaran-pengajaran Yesus membawa damai sejahtera, membawa kelegaan. Saat ini pengharapan mesiani sudah ada di dalam Yesus. Kita sebagai orang percaya sudah mendapatkan akan pengharapan itu. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya menghadapi situasi yang tidak nyaman ini? Jangan kita menjadi stres dan takut ataupun khawatir yang berlebihan sehingga kita kehilangan pengharapan. Mungkin saat ini kita ada dalam titik nol, kesusahan, kesulitan. Tetapi pengharapan kita di dalam Kristus harus selalu ada. Pengharapan kita di dalam Kristus harus selalu ada. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pesimis, takut, khawatir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita menjadi orang-orang yang kreatif di tengah-tengah kondisi new normal ini. Mungkin kita merasa aneh dengan menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, bahkan ibadah gereja diatur per kelompok. Tetapi itulah tatanan baru yang harus kita jalani. Butuh penyesuaian, itu pasti. Tetapi selalu ada pengharapan di dalam Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan kita terkondisi menjadi orang-orang yang lemah, lantas kemudian menjadikan masa pandemi ini sebagai alasan. Oleh karena itu lalu kita tidak memiliki sesuatu atau tidak berkarya sesuatu yang berharga. Mari kita berpikir kreatif, menjalankan sesuatu yang berharga. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah berjuang di masa-masa new normal ini. Karena selalu ada pengharapan, kelegaan dari Kristus. Bukalah hatimu, lihatlah, rasakan karya Allah yang bekerja memberikan pengharapan dan kelegaan
bagi saudara-saudari semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengalami kesesakan, kami mengalami krisis, kami mengalami ketakutan mungkin, dan ingin segera lepas dari pergumulan ini. Oh Tuhan, biarlah di tengah-tengah krisis yang kami alami, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan pengharapan bagi kami, memberikan pengharapan bagi bangsa Israel melalui Nabi Zakaria. Tuhan, pimpinlah kami untuk selalu menjadi orang-orang yang kreatif, untuk selalu menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif, berani, dan tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.